Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan coba sharing tentang bond valuation atau penilaian obligasi atau bagaimana cara kita menghitung nilai atau harga dari suatu obligasi. Nah, kita harus ingat dulu obligasi itu secara umum pengertiannya itu adalah surat utang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan yang menawarkan imbal hasil dalam bentuk kupon. Untuk periode untuk beberapa periode yang ditawarkan sampai untuk periode sampai nanti jangka waktu jatuh tempo dari obligasi tersebut. Oke, kita langsung aja dalam perhitungan obligasi ini kita fokus ke dalam obligasi jenisnya adalah kupon bond, karena obligasi ini juga secara umum ada dua juga, obligasi yang menawarkan kupon dikenal dengan kupon bond atau yang zero kupon bond yang tidak menawarkan obligasi. Nah, sekarang kita fokus ke zero kupon bondnya. Nah, beberapa informasi penting yang perlu kita ketahui dalam obligasi ini adalah pertama kita harus mengetahui ada nama nilai itu adalah nilai par. Ini adalah beberapa karakteristik atau yang perlu kita ketahui itu adalah kita contohkan langsung dengan harganya, nilai parnya itu adalah 5 juta misalnya. 5 juta, apa arti 5 juta? Ini adalah nilai rupiah yang akan didapatkan oleh investor atau pembeli obligasi pada saat obligasi itu jatuh tempo. Nah, kita asumsikan jatuh tempo adalah 10 tahun. N itu adalah 10 tahun misalnya. Artinya apa? Pada tahun ke-10, perusahaan akan membayarkan atau pemerintah kalau pemerintah menerbitkan obligasi ini akan membayarkan kepada investor sebesar nilai parnya 5 juta. Artinya apa? Kita sebagai pembeli, anggaplah saya atau Anda misalnya adalah pembeli dari obligasi tersebut, akan mendapatkan 5 juta pada tahun ke-10. Ini kita dapatkan nilai parnya. Nah, kita langsung masukkan ini, saya buat simulasinya di sini. Ini adalah saya membuat simulasi untuk obligasi dengan jangka waktu 10 tahun. Oke. Tahun pertama sampai dengan tahun 10. Nah, kemudian apalagi informasi yang perlu kita ketahui itu adalah ada periode pembayaran investasi. Nah, periode pembayaran kupon. Nah, periode pembayaran kupon ini ada berbagai macam. Ada yang kupon dibayarkan setiap tahun, ada kupon dibayarkan setiap semester, ada periode yang dibayarkan setiap kuartal, dan ada yang dibayarkan setiap bulan. Nah, setiap semester artinya ada 2 kali pembayaran kupon dalam setahun. Setiap bulan artinya ada 12 kali pembayaran kupon dalam setahun. Nah, sekarang kita contohkan. Sekarang kita asumsikan ini adalah pembayarannya adalah per tahun, 1. Oke, kita rubah dulu ini dalam bentuk nomor, oke. Kali. Nah, artinya ada berapa, kalau kita seperti ini, berarti kita bisa mengetahui, N justice-nya lah, atau saya berikan istilah itu ya, atau penyesuaiannya. Itu berapa? M dikali dengan N. M dikali dengan N. M dikali dengan N. Saya perbesar lagi sedikit, bisa dilihat ya. Nah, kita bisa lihat di sini M dikali dengan N, 10 dikali dengan 1. Nah, kita dapatkan di sini dalam periode, number, saya rubah dulu ini number semua. Nah, kemudian apa informasi yang bisa kita dapatkan lainnya itu adalah kupon rate. Nah, kupon rate-nya itu adalah misalnya kita contohkan adalah 10%. Nah, biasanya ini adalah nilai itu adalah di dalam bentuk per annum, misalnya per tahun. Sampaikan walaupun kupon itu dibayarkan setiap bulan atau setiap semester, tapi nanti informasi yang akan kita dapatkan CR-nya kupon rate-nya misalnya adalah 10%, artinya adalah per tahun. Jadi kalau per semester artinya 5% kita bagi nanti.
Nah, kita buat CR yang disesuaikan. Jadi yang disesuaikan artinya adalah kayak kita tadi bikin 10%. 10% saya berikan dalam persentase. Kemudian kita lihat yang adjusted-nya berarti adalah coupon rate dibagi nanti dengan NM-nya, jadi periode pembayarannya. Dan ini adalah dalam persentase 10%. Nah, kemudian apalagi informasi yang perlu kita ketahui itu adalah required return atau tingkat untung diharapkan oleh investor. Atau ini juga menggambarkan nanti adalah ini tergantung kepada risiko dari suatu obligasi. Nah, kita nanti mengenai istilah itu adalah YTM, yield to maturity. Itu adalah tingkat imbal hasil yang diharapkan dengan memegang obligasi sampai periode jatuh tempo. Nah, itu adalah kita contohkan misalnya adalah di atas inilah 11%. Nah, 11%. Kemudian ada yield to maturity, adjusted-nya misalnya itu adalah semuanya tadi kita bagi nanti dengan periode pembayarannya. Ini akan sama karena hanya di sini kita asumsikan satu ini artinya adalah pembayaran kupon dilakukan setiap ya 11%. Nah, kemudian apa yang bisa kita lihat lagi informasi di sini? Ini yield to maturity. Mungkin ada pertanyaan bagaimana kita dapatkan yield to maturity. Nah, secara konsep sederhana yield to maturity sebenarnya required, dan artinya adalah perhitungannya itu adalah secara sederhana bisa kita lakukan nanti adalah itu adalah risk free rate ditambah nanti dengan premi risiko. Nah, yang membedakan nanti setiap obligasi itu adalah di premi risikonya. Nah, premi risikonya inilah yang ini menggambarkan kalau misalnya obligasi AAA, nah ratingnya AAA dan lain, mungkin premi risikonya rendah. Nah, tapi kalau yang misalnya yang CD dan lain atau D min dan lain, itu tentunya nanti premi risikonya lebih tinggi dibandingkan dengan yang ratingnya A. Nah, ya ada beberapa lembaga pemberi rating seperti Singapura, kalau di Indonesia misalnya adalah Pepindo. Nah, ini rating itu menggambarkan sebenarnya adalah potensi default risk atau gagal bayar oleh penerbit obligasi. Misalnya perusahaan misalnya pada dikhawatirkan dengan kondisi keuangan yang ada dari laporan keuangan dengan laporan keuangan yang ada dikhawatirkan misalnya gagal bayar, probabilitas gagal bayar yang tinggi, tentunya nanti kita bisa lihat dari rating obligasi tersebut semakin rendah, artinya probabilitas default-nya itu adalah semakin tinggi. Nah, sekarang kita bisa lihat maksudnya. Nah, sekarang kita coba lihat apa yang perlu kita lakukan. Kita perlu menghitung berapa tingkat kuponnya, berapa kupon yang kita dapatkan per setiap periode pembayaran kupon. Nah, tadi kalau kita asumsikan per tahun, kita nanti adalah bagaimana caranya, ya kupon rate kita ganti dengan yang adjusted ini supaya nanti kita bisa lihat perbedaannya bagaimana dengan kalau kupon dibayarkan setiap semester atau setiap quarter dan setiap bulan misalnya. Nah, ini adalah kita kalikan dengan parnya. Nah, ini adalah kita dapatkan 500.000. Nah, ada kupon yang dibayarkan oleh penerbit sebesar 500.000 setiap periodenya. Nah, berapa yang kita dapatkan di sini? Nah, artinya kita bisa lihat inilah yang didapatkan oleh investor atau inilah yang dibayarkan oleh perusahaan setiap periodenya. Sampai periode 10. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa tahun pertama investor akan mendapatkan, anggaplah seorang investor memegang obligasi ini sampai jatuh tempo. Karena obligasi ini juga bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Nah, 500.000, tahun kedua dapat 500.000, tahun ketiga 500, sampai tahun ke-10 dapat 500.000. Plus tahun ke-10 itu adalah juga mendapatkan, selain dapatkan kupon, mendapatkan par sebesar 5 juta. Nah, inilah yang kita katakan. Nah, secara nominal berapa sebenarnya yang kita dapatkan? Satu kali 10 adalah 5 juta.
Nah, 1 sampai 10 ini kupon didapatkan adalah 5 juta. Plus 5 juta artinya 10 juta. Nah, ini secara nominal tentunya ada pengaruh dari nilai uang atau perlu kita pertimbangkan. Nah, perhitungan nilai obligasi itu sebenarnya kita menggunakan konsep time value of money. Nah, time value of money di sini kita akan lebih banyak menggunakan nanti adalah present value, juga nanti ada anuitas juga nanti yang kita bahas. Makanya kita harus kembali pelajari seperti apa konsep dari time value of money ini. Time value of money. Nah, secara sederhana kita bisa lihat bahwa kita menggunakan di sini untuk simulasi yang awalnya adalah dengan menggunakan rumus present value. Nah, kita melihat nilai sekarang dari seluruh cash flow masa yang akan datang dari sebuah sekuritas yang dihasilkan oleh sebuah sekuritas, itulah nilai atau harga dari sebuah sekuritas. Di sini adalah obligasi. Nah, apa nilai future cash flow yang kita dapatkan? Inilah future cash flow yang kita dapatkan. Nah, sekarang kita perlu menilai sekarang kan pada hari ini cash flow yang kita dapatkan dari kupon dan dari nilai par tadi, berapa sih nilai sekarangnya? Nah, kita ada faktor suku bunganya. Ini adalah dari YTM tadi. Nah, YTM just tadi 11%. Nah, kita bisa menggunakan future value dibagi dengan 1 tambah R pangkat N. Atau kita juga bisa kalikan dengan pangkat negatif N. Nah, sekarang kita lihat ini adalah yang perlu kita perhatikan, ini adalah diskon faktor. Nah, sekarang kita lihat diskon faktornya. Ini kita coba hitung berapa diskon faktor untuk masing-masing periode. Nah, ini adalah sama dengan 1 ditambah YTM mana? YTM ini adalah justice. Nah, karena kita akan mengopikannya ke kanan, kita bisa kunci F4 atau FN F4D. Kalau di laptop saya FN F4. Pangkat. Jadi kalau kita ini dolar, kita juga bisa tulis manual ya, di depan B-nya kita tulis depan nama kolom itu adalah kita tulis dolar, di depan enggak row-nya itu kita tulis dolar juga. Nah, kalau itu artinya kita ngunci kedua-duanya. Jadi kita walaupun kita copy ke samping, dia tetap akan menggunakan angka yang sama ini. Pangkat negatif N. Oke, negatif N. Nah, ini kita dapatkan angkanya 0,9. Nah, kemudian kita tinggal kopikan ke kanan. Saya dapatkan angkanya ini masing-masingnya. Oke. Kenapa semakin kecil? Karena pangkat negatifnya akan semakin besar ketika kita angkanya dari 1 sampai 10. Kemudian diskon cash flow-nya kita bisa hitung. Tadi ingat rumusnya tadi adalah saya sengaja agak besarkan supaya nanti bisa kelihatan jelas ya. Kita kali dengan future value. Gimana future value-nya? Ini. Berarti diskon cash flow kita itu adalah ini dikali nanti dengan ini itu ya. Kali nanti dengan diskon faktornya. Oke. Nah, kemudian kita bisa mungkin ada pertanyaan, boleh nggak saya gabungkan ini di sini? Boleh. Jadi kita boleh gabungkan, berarti 5.500.000. Saya buat terpisah di sini supaya kita mudah mengerti aja sebenarnya bahwa pada tahun ke-10 itu ada 2 cash flow yang kita dapatkan. Itu adalah 500.000 dan 5 juta. Nah, sehingga kita bisa lihat harga obligasi itu adalah total dari seluruh nilai sekarang dari future cash flow yang kita dapatkan. Inilah nilai kita totalkan. Nah, kita bisa boleh juga kalau auto sum dia nanti akan naik ke atas, atau bisa ya sudah auto sum kita ganti yang ini, kita ganti ke 4.705.538,40. Inilah harga dari obligasi dengan nilai par 5.000. Nah, kalau kita lihat di sini harganya di bawah par, artinya adalah investor membelinya dalam harga diskon di sini. Jadi di sini kita katakan at discount. Nah, kalau kita lihat ini pengaruh apa sebenarnya? Pengaruh dari suku bunga. Kita contohkan YTM. Nah, jadi kita juga bisa melihat YTM itu menggambarkan suku bunga. Karena apa? Karena kalau suku bunga naik, tentunya yield to maturity akan naik, risk free rate-nya akan naik. Karena nanti risk free rate-nya tergantung apa?
gantung pada tingkat suku bunga pasar. Kalau di kita misalnya menggunakan 7 days repo yang dikeluarkan oleh BI atau dikenal juga dengan BI rate. Nah, dengan BI rate misalnya kita mengalami peningkatan, artinya juga nanti risk-free rate-nya juga akan mengalami peningkatan karena nanti imbal dari surat utang pemerintah jangka pendek juga akan naik, kemudian juga suku bunga deposito perbankan juga akan mengalami peningkatan yang kita anggap sebagai risk-free asset. Nah, sehingga kalau yield to maturity-nya itu adalah naik, kita lihat, kita misal suku bunga tetap turun 10% sama dengan nilai kupon rate-nya, kita lihat harga obligasi 5 juta sama dengan nilai par-nya. Ini dikatakan harganya itu adalah at par. Nah, kalau misalnya kita lihat, jika suku bunga turun bagaimana? Misalnya adalah 9%. Suku bunga turun 9%. 5 juta 320. Harganya di atas harga par-nya. Artinya apa? Ini adalah dikatakan sebagai at premium. Artinya ada premi yang harus dibayarkan oleh investor untuk mendapatkan obligasi ini. Sebesar berapa? 320.889,89. Nah, ini yang kita lihat dengan bagaimana perubahan dari tingkat suku bunga. Jadi secara umum kita bisa katakan hubungan antara tingkat suku bunga dengan harga obligasi itu adalah hubungannya adalah negatif, inverse relationship. Artinya ketika suku bunga naik, suku bunga mengalami kenaikan, harga obligasi cenderung mengalami penurunan dan sebaliknya. Nah, kemudian ini kan kalau kita lihat simulasi ini adalah kita menggunakan ya mungkin jumlah tahun yang relatif pendek, 10 tahun. Nah, bagaimana kalau kita punya sekian banyak tahun atau kita punya sekian banyak periode? Ini kan yang kita gunakan adalah periode penerimaan cash flow-nya kan. Kalau kita pembayar bunga itu adalah sekali sebulan, artinya setiap tahun itu kita ada 12 kali periode penerimaan cash flow yang kita dapatkan dari obligasi tersebut. Nah, kita coba lihat rumus yang kita ingat di sini adalah kita menggunakan rumus present value of annuity. Nah, present value of annuity. Kenapa present value of annuity? Jadi kita mengkombinasikan present value of annuity ditambah dengan present value dari nilai par-nya. Nah, kita lihat kenapa present value of annuity? Karena kita bisa lihat di sini tingkat suku bunga kupon yang kita terima dari setiap periode itu adalah sama, 500.000. Nah, konsep annuitas itu kan adalah adanya cash flow yang sama setiap periode yang kita terima atau yang kita bayarkan misalnya. Itu kan konsep dari annuity. Kalau present value-nya berarti ada cash flow yang sama-sama datang dan kita ukur nilainya sekarang berapa. Ini kan bisa kita sederhanakan dengan menggunakan rumus present value of annuity. Nah, rumusnya di sini adalah kupon. Nah, kupon sendiri dikali dengan 1 dikurang 1 tambah YTM pangkat negatif N dibagi dengan YTM. Nah, ini YTM yang disesuaikan ya yang kita. Jadi bisa dilihat rumusnya di kita bisa lihat rumusnya di dalam buku teks atau di dalam Anda bisa searching juga rumus dari annuitas dengan rumus hitungan akumulasi dengan present value of annuity. Kemudian yang kedua tentunya adalah nilai par. Nilai sekarang dari nilai par tadi itu adalah par dibagi dengan 1 tambah YTM pangkat N. Nah, ini yang nilai par. Nah, harga obligasi itu adalah penjumlahan dari sini. Nah, kenapa? Ini kan annuity-nya adalah kan nilai sekarang dari semuanya ini, 500.000 ini. Kemudian ini nilai sekarang itu adalah dengan rumusnya ini tadi. Nah, kita dapatkan harga obligasi itu adalah nilai sekarang dari seluruh kupon yang didapatkan atau dibayarkan oleh perusahaan ditambah dari nilai sekarang dari nilai harga nominal dari obligasi tersebut. Nah, sekarang kita bisa coba lihat dari rumus ini. Pertama kita masuk di sini dulu 1 tambah YTM pangkat negatif N. Nah, kita bisa lihat langsung aja 1 ditambah dengan YTM-nya mana. Nah, kita bisa gunakan YTM yang adjust di sini ya, supaya nanti kita bisa lihat bagaimana perubahan dari nilai M nanti. Nah, 1 YTM, kita nggak perlu kunci karena kita juga nggak akan ngopikannya ke samping. Pangkat negatif apa? Nah, pangkat negatif N. Mana pangkat negatif N-nya? Kita berikan pangkat dulu. Ini V terbalik ya.
negatif N. N-nya mana? Di sini adalah ini. Oke. Kemudian, nah kita dapatkan 0,42. Nah kita kembalikan dulu lah. Ini misal tadi adalah 11% dari yang pertama tadi. Kemudian, apalagi? Kan 1 dikurangi dengan hasil yang ini. Berarti, dengan 1 dikurangi dengan nanti dengan hasil yang ini. 0,65. Nah, kemudian hasil yang di atas sudah dapat 1 dikurang 1 tambah YTM pangkat negatif N, itu kita bagi dengan YTM. Nah, ini kita bagi dengan YTM justice ini. Oke, 5,89. Nah, kemudian kita kalikan dengan kupon. Nah, hasil yang di sini kita kalikan dengan kupon atau yang bisa dilihat. Oke. Ini kita kalikan, di atas kita kalikan dengan kupon. Kuponnya mana? Ini. 299. Inilah nilai sekarang dari seluruh kupon yang kita terima masa yang akan datang. Nah, sekarang nilai sekarang dari parnya bagaimana? Ini kita mudah aja langsung ya sebenarnya. Kita sama dengan, nah parnya kita masukkan. Kita bagi dengan kurung 1, oke, bisa dibuat 2 kurungnya ya. 1 ditambah nanti dengan YTM kurung pangkat ini oke, N-nya yang sudah sesuaikan. Nah, ini kita dapatkan 1 kok. Inilah nilai sekarang dari nilai parnya. Nah, kemudian harga obligasi berapa? Itu adalah kupon. Ini kita tambahkan nanti dengan yang di atasnya ya. Dan nah, inilah 4,705 juta. 4.705.538. Nah, inilah yang kita katakan dengan harga obligasi dengan menggunakan rumus anuitas. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini kan tadi pengaruh suku bunga kita udah jelas, semakin rendah suku bunganya, harga obligasi akan mengalami harga obligasi akan mengalami penurunan. Karena apa? Suku bunga ketika required return tinggi artinya adalah ekspektasi pasar terhadap obligasi ini dia memiliki risiko yang tinggi sehingga mereka mengharapkan ada pembayaran diskon atau tentunya ini masuknya ke dalam premi risiko dari obligasi tersebut. Nah, ini kita dapatkan 4.705. Nah, kita coba lihat bagaimana kalau obligasi itu dibayarkan setiap semester, bagaimana dampaknya. Nah, dia akan kelihatan dampak di sini nantinya ya. Jadi kita ignore dulu yang di atas ini, kita fokus ke yang bawah ini, ke yang biru ya. Nah, kita lihat kalau 2 periode, kita bisa lihat harga obligasi turun. Nah, tadi dibandingkan 1 tadi berapa? 4705. Nah, kalau 2 kita ganti 2 M-nya 4701. Jadi bisa kita simpulkan di sini adalah kalau harga untuk misalnya kalau 4 per kuartal misalnya turun lagi 469. Jadi kalau obligasi itu adalah obligasi diskon yang dijual pada diskon, obligasi yang yang pembayaran kuponnya lebih sering itu atau lebih banyak seperti itu, cenderung harganya akan mengalami penurunan. Harganya lebih rendah dibandingkan dengan obligasi yang hanya membagikan hanya misalnya sekali setahun. Nah, kita lihat aja 12 saja misalnya 12 jadi 467 dibandingkan yang setahun harganya di 4705. Nah, tapi akan berbeda kalau obligasi itu adalah obligasi premium, harga premium. Misalnya apa? Kita coba contohkan, YTM itu adalah 8%. Harganya kan 5671. 5.671.008,14. Nah, bagaimana kalau dia pembayaran bunganya, kupon itu adalah per semester. Nah, 2 kali setahun. Nah, harganya naik 5,679. Nah, kalau misalnya 4, 5,683. Kalau 12, 5,686. Karena obligasi pemerintah seperti pemerintah sekarang lebih banyak membagikan kupon per tahun.
Tapi kalau per tahun nanti kita terimanya 41.667 per bulan. Jadi kita lihat pembayaran kuponnya nanti adalah sebanyak 120 kali periode jatuh tempo 10 tahun. Oke, itulah bagaimana pengaruh dari periode pembayaran kupon, pengaruh dari pengaruh dari suku bunga terhadap obligasi, dan bagaimana kita menghitung harga obligasi. Oke, sebelum kita tutup, ada satu lagi bahwa obligasi ini pada praktiknya sebenarnya itu sudah kita tidak perlu lagi menghitung-hitung seperti ini. Ini sebenarnya kita bisa mengetahui, simulasikan sebenarnya terutama bagi penerbit obligasi, dan juga sebenarnya kita sebagai manajer investasi kita juga memahami bagaimana dampak penurunan suku bunga dan lain, terutama suku bunga terhadap harga obligasi. Nah, banyak hal yang akan dipertimbangkan ketika terjadi inflasi, ada probabilitas kenaikan suku bunga. Nah, sehingga kita perlu sebagai manajer investasi misalnya khusus mengelola reksadana fixed income fund atau fixed income fund, tentunya kita perlu memperhatikan bagaimana pengaruh probabilitas perubahan dari harga dari obligasi tersebut akibat perubahan indikator makro yang mempengaruhi nanti nilai kebijakan moneter suatu negara, misalnya dengan berbagai negara dan pengaruh tingkat suku bunga. Nah, biasanya dalam prakteknya harga obligasi itu sudah ditentukan dalam bentuk seperti ini. Misalnya adalah 99,9. Misalnya apa artinya 99,9 adalah harganya itu adalah 99,9% dari harga parnya. Nah, kalau 99,9 ini artinya apa? Coba kita lihat. 99% kita bagi 100, kita kalikan nanti dengan 1000. Nah, ini harganya 4.995 gitu. Jadi kan apa? Nah, kalau misalnya 101, apa artinya 101? Harganya adalah 101% dari nilai parnya. Nah, bagaimana dapat angka ini? Sebenarnya gini, jadi kalau seperti ini, 567 ini harganya berapa nih? Kalau kita quote price quote-nya dalam berapa nih? Nah, itu adalah 561 dibagi nanti dengan 5 juta. Jadi kita kalikan dengan 100. Nah, ini adalah 113,42. Nah, itu quote price-nya. Jadi 100. Artinya adalah harganya 113,42% dari nilai parnya. Oke. Jadi dalam perhitungan konsep ini, apa yang perlu kita pahami adalah kita harus paham dengan konsep time value of money. Jadi di dalam keuangan, time value of money ini sangat penting. Kenapa kita di dalam mata kuliah finance itu ini ditaruh di mata kuliah awal? Karena nanti kebelakangnya sangat dibutuhkan. Jadi kita harus paham dengan konsep future value, kita harus paham dengan konsep present value. Di sini kita banyak menggunakan